Sidang kasus penganiayaan berat terencana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah fakta terkuak, di antaranya terdakwa Mario Dandi yang sempat mengancam korban David Ozora melalui pesan singkat WhatsApp menggunakan nomor milik AG, anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil percakapan banyak yang dihapus, tetapi banyak juga yang sudah saya capture dan ada di JPU. Ancamannya cukup parah kalau saya bilang, karena di situ disebutkan akan melakukan penembakan kepada David, akan nelpon Brimob, akan menyelesaikan David. Persis seperti di minutasi sidang Agnes saat Dedi jadi saksi. Itu melalui pesan WA ya? Melalui pesan WA di handphonenya Agnes. Saudara bisa melihat siapa pengirimnya? Di WhatsApp tersebut disebutkan gue Dedi. Fakta selanjutnya, dalam kesaksiannya, ayah David, Jonathan Latumahina menyebut sempat didekati oleh 3 orang yang mengaku keluarga dekat Mario Dandi yang terkesan memaksa agar kasus diselesaikan secara damai. Tak hanya itu, Jonathan Latumahina juga mendapatkan informasi soal obrolan Mario Dandi dengan Shane Lucas dan anak AG saat menjalani pemeriksaan di Polsek Pesanggerahan. Menurut Jonathan, Mario sempat mengatakan agar Shane dan AG tenang karena kasus yang mereka hadapi akan diurus ayahnya, Rafael Alun. Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shane. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban. Sebentar ya, saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudi, ya, dari Natalia itu lewat telepon. Ketemu langsung. Setelah kan mereka intens jenguk ya. Ke rumah sakit, saya sampaikan ya Pak. Ya. Terus? Namun kesaksian Jonathan dibantah Mario Dandi. Lalu saya keberatan soal yang katanya saya mau nyelamatin Shane. Ayah saya yang bakal selamatin Shane itu saya nggak pernah ngomong. Tidak benar. Itu tidak benar yang mulia. Ya, terus 1, terus 2, ada lagi? Cukup itu? Sama yang gitar di Polsek yang mulia. Oh tidak, gitar Polsek, jadi tidak ada apa gitar? Saya tidak pernah menyentuh gitar tersebut yang mulia. Tidak pernah menyentuh gitar tersebut. Sementara itu dari saksi lainnya, Natalia Puspitasari, didapatkan fakta jika Mario Dandi tidak menolong usai melakukan penganiayaan. Hal ini berbeda dengan rekonstruksi kasus tersebut. Mengangkat anak David ke dalam mobil kepunyaan ibu ya? Katanya akhirnya yang bawa David itu ke rumah sakit mobil ibu ya? Betul. Yang mengangkat itu siapa Bu? Pak Satpam. Pak Satpam? Iya, Pak Satpam. Jadi peran dari Pak Mario, peran dari terdakwa Mario tidak ada sama David? Tidak ada. Peran ibu, perannya anak AG untuk mengangkat ke mobil? Tidak. Tidak juga? Tidak. Penganiayaan David Ozora terjadi pada Februari 2023. Dalam kasus ini, 3 orang menjadi pesakitan. Salah satunya anak AG yang telah divonis penjara 3,5 tahun karena dinilai terlibat dalam kasus terkait asmara ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah fakta terkuak dari pernyataan sejumlah saksi yang hadir dalam persidangan untuk kasus penganiayaan berat terencana dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin diantaranya bersaksi ayah dari David, Jonathan Latumahina, yang menyebut anaknya sempat diancam Mario, hingga Mario yang meyakinkan kepada Shane Lucas dan anak AG jika kasusnya nantinya akan dibereskan oleh ayahnya, Rafael Alun. Nah, kita akan bahas sejumlah fakta menarik dari persidangan yang menghadirkan para saksi kemarin untuk terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya. Juga ada kuasa hukum dari Shane Lucas, Bang Happy Siombing. Bang Happy, selamat pagi, salam sehat.
Selamat pagi, Mas Bayu. Salam sehat. Ya, kami juga berupaya sebenarnya menghubungi kuasa hukum Mario Dandi juga David Ozora, tapi kemarin memang persidangan berlangsung sampai malam, jadi kami sama sekali belum mendapatkan respon hingga saat ini mengenai undangan untuk ikut dalam diskusi pagi hari ini. Nah, jadi kita bertiga saja, Prof. Hipnu dan Bang Happy. Mumpung ada Bang Happy, kemarin di fakta persidangan kan Bang Happy itu ada yang diungkap bahwa Mario sempat akan menjamin Shane Lucas dan juga anak AG agar kasusnya ini nanti nggak akan bisa beres lah begitu. Ini saya mempermudah saja, persisnya kemarin kita sama-sama mengikutinya dalam persidangan. Ini benar ya? Shane Lucas juga mengungkapkan hal ini, Bang Happy? Iya, jadi Mas Bayu, fakta-fakta persidangan itu fakta-fakta hukum yang akan diungkapkan oleh para pihak dalam lingkaran perkara ini adalah apa yang dinyatakan di pengadilan. Jadi Shane belum menyatakan itu, tapi dalam BAP-nya memang seperti itu. Dalam BAP-nya bapaknya M itu, orang tuanya M itu menelpon M pada saat di Pesanggerahan dan mengatakan apa yang telah diungkapkan dalam persidangan kemarin itu. Cuma kan Shane belum mengungkapkan dia karena belum waktunya dia untuk menyampaikan fakta-fakta persidangan itu. Begitu Mas Bayu. Ya, ya. Walaupun kemudian dalam BAP, ya dalam BAP ada seperti itu. BAP Shane nanti akan terungkap juga. Ya, baik. Terima kasih Bang Happy. Tentu nanti dalam persidangan ini akan kelihatan dan mungkin di dalam BAP sudah, bagaimana kemudian nanti di persidangan kan begitu ya. Bang Happy, sampai kemarin juga yang juga terungkap adalah bahwa ada ancaman-ancaman dari M atau Mario terhadap David melalui chat WA. WA ini dikirimkan dari handphonenya anak AG. Nah, kalau dari sepengetahuan Bang Happy dan tim, Shane mengetahui nggak sih ancaman-ancaman ini? Atau Shane hanya betul-betul tahu ketika peristiwanya saja karena Shane ikut di sana dan merekam, Bang Happy? Iya, pertama memang dia mengetahui yang pada saat peristiwa ya, kejadian di TKP itu. Iya. Dan juga sebelum kan ini saya kan ada 3 klaster kalau saya menyebutkan ini pra kejadian. Jadi pra kejadian itu memang ada beberapa hal yang ya itu tadi yang beberapa waktu kemarin minggu yang lalu itu yang kami kemukakan kepada majelis hakim bahwa jadi itu patut diduga ada tekanan-tekanan sosiologis dan psikologis kepada Shane dan itu memang dialaminya. Jadi dia dialaminya atas apa yang diperbuat oleh pihak-pihak ya. Pihak-pihak di luar daripada Shane dan juga AG di sini. Ada pihak-pihak lain gitu loh. Dan di persidangan juga kemarin kan sudah terungkap tuh. Ya. Jadi kan saya juga kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga ada pihak-pihak juga yang datang ke Polda mengaku-ngaku dari instansi ini dan juga dia mau memberikan sesuatu kepada si Shane, kita juga tolak. Jadi itu memang ada memang begitulah, memang kondisinya faktanya begitu Mas Bayu. Ya, dan mudah-mudahan nanti Shane akan mengungkap semua per klaster, pra kejadian, pada waktu kejadian, pasca kejadian dengan setuntasnya atau sebenar-benarnya sehingga kita betul-betul mendapatkan gambaran yang jelas dari peristiwa ini begitu ya. Tapi sekali lagi Bang Happy, begini Mas Bayu. Ya. Saya mau tambahkan memang jadi secara tanda kutip ini si Mario ini di matanya Shane itu dia punya karisma ya. Dia nanti dia di BAP kan sebelum kejadian, pra kejadian itu kan si Mario ini sudah menelpon 2 orang dan tidak mau diajak, tidak mau dibilang, bukan dia dibilang kita ayo jalan-jalan ke Lebak Bulus. Inilah giliran yang ketiga Shane. yang si Shane ditelepon sama si M itu beberapa kali, baru setelah itu dia memang dia berada dalam tekanan, dipaksa untuk ikut. Itu juga bukan dibilang
kita ayo jalan-jalan dulu ke Lebak Bulus gitu. Hmm. Jadi jadi memang dia apa ya, kepada si Sen ini, kepada si Mario ini, ya itu karena secara sosial juga beda, Ya. secara keadaan ekonomi juga beda, dan juga dia kan dikenalkan sama temannya Benny, temannya si Mario. Ya. Jadi dikenalkan sama Benny bahwa Mario ini dikenalkan sosoknya bagaimana, bagaimana dia keadaan keekonomiannya, dan juga orang tuanya bagaimana, dan dia yaitu mobilnya itu juga. Jadi begitulah Mas Bayu, maka kami menduga ya itu memang tekanan psikologis itu. Dan jadi waktu diajak juga ada ancaman begitu kepada Shane, kalau nggak ikut kenapa gitu dari Mario? Ya memang tidak seperti itu, Mas Bayu. Memang tidak seperti itu. Cuma dia memang artinya dia dipaksa. Ya dipaksa untuk ikut. Tidak kan sekali ajak langsung mau lah ya, dibujuk-bujuk kan untuk ikut. Benar. Si Shane ini kan sudah menolak beberapa kali. Yang Vespanya, yang motornya rusak, yang kartu TJ-nya habis, yang juga pulsanya habis. Iya, iya. Jadi ya seperti itu. Nanti akan terungkap nanti di persidangan, dan memang itu ada di BAP-nya. Baik, ya, tergambar. Terima kasih Bang Happy. Saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, sejak persidangan dimulai, ayah David, Pak Jonathan memang mengatakan akan mengungkap beberapa fakta yang belum terungkap. Tampaknya beberapa hal ini kemarin dalam kesaksian disampaikan, terutama adalah untuk menggambarkan, ini bahasa saya ya Prof. Hipnu dan pemirsa Kompas TV, bahwa ini betul-betul sudah terencana by design begitu, memang ada niatan dari Mario untuk bisa bertemu dan melakukan kejadian yang kemudian menjadi penganiayaan yang cukup berat terhadap David. Anda melihat ini dari fakta-fakta yang kemarin dihadirkan berkaitan dengan ada ancaman sebelum kemudian peristiwa, Prof. Hipnu? Ya, ini Mas Bayu. Jadi dalam peradilan pidana, kehadiran korban yang diwakili oleh ayah korban, Pak Jonathan, itu menggambarkan sebagai bentuk kebulatan ketika di dalam surat dakwaan ada sesuatu yang masih celah. Oleh karena itu, dalam suatu peradilan pidana itu, yang dipanggil pertama kali adalah saksi korban. Karena korban adalah masih sakit, ada digantikan ayahnya. Disinilah gambaran yang terjadi, ada suatu perencanaan yang cukup, walaupun ayah korban hanya mendengar. Tapi dalam konteks hukum itu mendengar itu sebagai kualifikasi bukti. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak harus melihat sendiri. Mendengar dari orang-orang, dari sumber yang dapat dipercaya, yang dikembangkan dengan bukti yang diperlukan. Sekarang pertanyaannya begini, kemarin kan bagian dari ancaman, kemudian menggunakan kekuatan finansial, kekuatan polisi, itu kan disangkal oleh si Mario. Betul. Dalam konteks hukum, namanya keterangan tersangka itu asasnya non-self-incrimination. Artinya namanya keterangan terdakwa untuk dirinya di sini. Jadi kalau toh membantah, ya silahkan. Nah itulah. Oleh karena itu di sini nanti apa yang disampaikan di dalam pembuktian, dalam surat dakwaan, dan apa yang disampaikan Pak Jonathan akan dibuktikan bentuk ancamannya mana, catnya mana, kan gitu kan. Nah, itu yang akan dikualifikasi. Kalau itu memang betul, berarti apa yang disampaikan oleh terdakwa tidak mempunyai. Karena setiap pembuktian ketika disampaikan oleh saksi pasti diklarifikasikan kepada terdakwa. Apakah biasanya tidak. Ataukah iya, itu tergantung. Makanya dalam konteks hukum asas non-incrimination itu harus menjadikan pegangan penuh bahwa siap apa yang dilakukan terdakwa pasti menyangkal. Ya, itu menjadi catatan saja bahwa sudah fair ditanyakan ke yang bersangkutan. Begitulah di dalam pengadilan menjadi SOP-nya, begitu kira-kira ya Prof. Hipnu ya? Ya. Prof, satu, mumpung ada Bang Happy sebagai perwakilan dari Shane Lucas di sini. Fakta juga diungkapkan oleh Pak Jonathan, ayah dari David kemarin, ada upaya untuk membuat kasus ini aman
bagi Shane Lucas karena ada Bang Happy di sini dan juga anak Agi sebetulnya. Nah, bagaimana pengadilan hakim melihat upaya-upaya seperti ini? Karena saya menangkap selain bahwa kemarin ada fakta Pak Jonathan mengungkap ancaman ini sudah runut sebetulnya jauh sebelum peristiwa, juga ada upaya-upaya untuk agar kasus ini bisa selesai nggak sampai di pengadilan. Jadi kemarin Pak Jonathan bilang, wah saya pikir anak saya korban nih dari pejabat negara atau apa begitu dalam pengadilan. Anda melihat ini, pengadilan akan melihatnya seperti apa dan akan ditindaklanjuti seperti apa? Prof. Ibnu. Ya, kalau melihat sebagai bentuk ancaman sebelum, kemudian pada saat, itu sebagai hal sangat memberatkan. Sangat memberatkan, artinya apa? Bentuk perencanaan sebagai suatu perbuatan sejak awal. Dengan menggunakan kekuatan finansial, ayahnya akan menyelesaikan. Kemudian sudah tanda petik, seorang anak sudah berprediksi, maaf ini, seolah-olah mengatur persidangan, ya kan? Mengatur persidangan, ini hukumannya sampai kecil, itu berarti kan paling tidak hakim jaksa sudah dalam bahasa dia, wah gampang, itu nanti kita atur. Nah, inilah yang saya kira memprihatinkan sekali. Yang walaupun memang masih anak tapi agak dewasa, sudah berpikir seolah-olah begitu hukumnya jelek. Begitu itu suatu masalah itu bisa diatur. Oleh karena itu, saya melihatnya ini suatu yang sangat memberatkan sekali bagi seorang terdakwa. Sampai seorang itu sudah berpikir jauh ke depan kasus-kasus yang akan dihadapi. Nah, bagaimana keadaan seperti ini kalau seperti itu? Nah, inilah saya kira kewajiban hakim, kewajiban penuntut umum untuk menetralisir itu. Menjadikan bahwa perkara ini tidak ada apa-apanya dan perkara ini fair, bicara perkara adalah bicara bukti. Oke. Prof. Ibnu sedikit mumpung ada Bang Happy berkaitan dengan upaya untuk menyelamatkan Shane Lucas juga dari Mario Dandi dan keluarga terutama ayahnya yang terungkap kemarin. Apa yang harus dilakukan Shane Lucas nanti pada waktu bersaksi menurut Anda agar ini kasus menjadi jelas? Prof. Ya, kan klarifikasi nanti. Ini kan pernyataan ini apakah pernyataan si betul Mario, apakah juga dengan Shane. Oleh karena itu nanti di dalam suatu persidangan antara Mario dan Shane diklarifikasi, cross check. Pasti saling menghindar kan gitu oleh karena itu dalam keadaan seperti itu nggak apa-apa bicara hukum bicara bukti. Oleh karena itu kemarin sampaikan oleh Pak Jonathan ayah David, cat itu adalah sebagai bukti yang autentik. Dan cat itu adalah bagian scientific crime investigation sehingga tidak terbantahkan siapa yang ngomong, kapan dikirimkan, bagaimana bunyinya, apa maksudnya. Ya. Bang Happy, pada saatnya nanti Shane akan berhadapan nih dengan teman yang memiliki karisma seperti Anda katakan di dalam pengadilan. Tidak face to face tetapi ada dalam satu ruangan. Shane siap untuk itu? Siap. Ya, siap Mas. Jadi dia sudah siap walaupun memang diri lelah dia menunggu ya. Jadi ini udah ada. Jadi sudah mulai due process of law-nya udah mulai beberapa minggu yang lalu. Tapi ada beberapa hal yang ini juga Prof perlu kita dalam segi peradilan pidana. Kami sudah mengajukan keberatan dalam persidangan supaya perkara ini dipisah. Nomornya itu berbeda. Nomornya perkara antara si Mario dan klien kami itu beda. Oleh karena itu kami minta supaya dipisah persidangannya, tidak digabung di bersamaan kemarin dengan alasan dari jaksa bahwa itu memang ada sih bahwa untuk peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Ya itu bisa. Tapi ini kan menyangkut nasib manusia, nasib klien kami. Jadi kami jangan ada seolah-olah penggiringan bahwa klien kami itu seolah-olah bersama-sama merancang, bersama-sama merencanakan dan ikut serta melakukan. Jadi ini jelas tidak ada klien kami itu tidak ada ikut merancang dan itulah yang didakwa yang kami sangat sesalkan juga, yang juga kami sesalkan. Saya juga kemarin mempertanyakan itu kepada para saksi Ibu Natali sama Rudi Setiawan. Jadi dakwaan dari klien kami ini kan 355, 353.
ya. Sedangkan LP-nya pelapor yang kemarin belum didengarkan, pelapornya itu kan Muhammad Atala itu. Muhammad Rustam Atala itu belum diperiksa. Yang dilaporkan di Polsek Pasanggerahan itu adalah pasal 76C Yungto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan subsidiarnya 351. Jadi yang dakwaan yang dipersamakan dakwaannya kepada klien kami 355 dan kepada pelaku Mario. Jadi ini yang kami keberatan kemarin supaya berimbang, supaya fair, supaya kesaksian itu jangan ada seolah-olah ini mau diarahkan bahwa klien kami ini adalah memang bersama-sama ikut merancang dan ikut melakukan perencanaan itu sama sekali tidak, Mas Bayu. Tidak. Jadi tapi kami sudah meminta kepada majelis hakim tapi tidak dikabulkan, ya itu adalah kewenangan dari majelis hakim. Dan juga itu kami juga sudah kemukakan kemarin itu bahwa laporan di Polsek Pasanggerahan itu terus seperti yang saya kemukakan tadi adalah laporannya A, setelah di Polda itu jadi B. Dan rujukan penyidikan itu jelas itu dalam surat perintah penyidikan itu adalah LP yang dibuat oleh Muhammad Atala itu, Rustam Muhammad Atala, yang pasal kepada Sisen itu 76C dan juga pasal 351. Kenapa di dalam dakwaan itu dipersamakan dengan dakwaan kepada Mario? Jadi oleh karena itu kemarin kami keberatan sebenarnya untuk disatukan persidangannya antara Mario dengan begitu Pak Bayu. Kita dengar sudah penjelasannya dari Bang Happy untuk mewakili Sin. Nanti akan mendapat tanggapan sedikit dari Prof. Hipnu, tapi setelah jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galonnya.